em, 11 halaman. Nanti takutnya materinya nggak sampai ya, waktu sudah habis. Oleh karena itu menyingkat waktu, kami langsung saja persilakan Pak Mutakin untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan Bapak. Di Kang Dr. Adila langsung hidup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baru makan siang nih, kita ulang lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'budu wa nasta'inu wa nastaghfiruk wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Pak moderator nih. Saya pikir ini moderator yang luar biasa pada siang hari ini. Jadi sangat atraktif dan sangat baik mengantarkan diskusi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu dari pengurus MPKU PP Muhammadiyah, Bapak Ibu dari pengurus LARSI ya, LARSI Lembaga Asosiasi Rumah Sakit Indonesia. Tentu kami di DJSN mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu pengurus LARSI. Semoga dengan lahirnya LARSI ini bisa terus meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Indonesia ini. Yang ketiga juga Bapak Ibu dari surveyor tadi ya, Pak Dila ya, surveyor yang LARSI yang hadir di online maupun offline pada siang hari ini. Pertama, kami memohon maaf untuk dari Bapak Ketua DJSN, Bapak Dr. Andi Mergantara, karena pada hari ini bersamaan dengan dikeluarkannya Impres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi kepesertaan dari program JKN. Jadi beliau harus mengawal Impres ini. Impres ini ditujukan kepada 30-an lembaga KN dan termasuk pemerintah daerah agar meningkatkan peserta dari program JKN. Jadi kita punya target di JKN ini ada 98% peserta. Sekarang baru 84% ya. Berarti masih cukup banyak, kita harus mengejar bagaimana kesertaan JKN ini. Yang karena beliau tidak bisa hadir maka diminta saya untuk menggantikan. Jadi kami akan menyampaikan tentang bagaimana DJSN, peran DJSN dalam tarif dan juga kelas standar. Nah, yang memang yang sedang heboh ini tentang kelas standar Bapak Ibu ya. Mungkin sudah berapa kali kita diskusi ya Pak Adila ya, di MPKU saya sudah hampir 2-3 kali mungkin mendiskusikan dengan teman-teman di rumah sakit di yang baik diadakan oleh MPKU maupun oleh misalnya di Surabaya dulu ya, di ini tentang bagaimana kelas standar ini. Dan mungkin nanti kita akan update ada sedikit perubahan dalam rencana kebijakan. Nah, kami perlu menyampaikan dulu bahwa ini baru rencana kebijakan ya. Karena nanti kapan ini akan keluar ketika keluar Perpres revisi Perpres 82 tahun 2018. Jadi yang kami sampaikan ini baru rencana dan kira-kira arah kebijakannya seperti itu. Nanti kalau nanti misalnya ada perubahan terkait nanti tentu akan disesuaikan. Tapi sampai sekarang diskusi-diskusi yang dilakukan di tingkat pemerintah adalah seperti ini. Next mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa lihat ya bahwa memang rencana kebijakan umum dari JKN ini pada 3 hal yang ingin kita kembangkan. Jadi ketika kita 2019 kita mendiskusikan JKN ini, mungkin Bapak Ibu dari rumah sakit tahu sendiri ya, Dr. Adila ya, 2014 sampai 2019 kita diskusi tentang defisit. Ya kan? Rumah sakit, kami sampaikan rumah sakit sampai ulang tahun 1 tahun belum dibayar ya sama BPJS, ya kan? Ada yang ulang tahun kedua mungkin, ya kan? Masih ada yang belum dibayar oleh BPJS. Nah, itu mungkin selama 2014 sampai 2020 diskusi kita tentang defisit.
Sehingga ini tentu akan menurunkan mutu layanan dari program JKN ini. Sehingga 2019 kami di DJSN juga dengan Kementerian Keuangan, juga dengan Kementerian Kesehatan mendiskusikan bagaimana reformasi perbaikan dari ekosistem JKN ini. Maka muncullah kemudian beberapa list reformasi yang kita lakukan. Jadi bagaimana mendorong keberlanjutan program JKN berkesinambungan. Sekarang kita bisa lihat, mungkin tadi Dr. Indu menyampaikan kan, sekarang BPJS sudah surplus 37 triliun. Ya kan, dulu tahun lalu masih defisit kan? Ya, sekarang sudah surplus, betul-betul surplus. Sudah aset netonya bukan lagi surplus aset neto, tetap sudah surplus aset neto ya. Itu sudah 37 triliun. Dan dulu dalam rancangan kami ketika mendesain ini, kita hanya memperkirakan di tahun 2020 itu hanya akan surplus 10 triliun. Tetapi dengan adanya pandemi, turunnya utilisasi, rasio klaim yang juga turun, maka sekarang sudah mencapai 37 triliun lebih. Nah, ini tentu kita senang bahwa bahkan sekarang BPJS menyatakan Bapak Ibu mungkin sudah dibayar di depan ya rumah sakitnya, betul gak ya? Ya kan, belum diberikan pelayanan sudah dibayar katanya. Bener gak? Oh enggak? Wah, ngomongnya begitu katanya. Belum ya? Wah, nyata belum dok. Tapi kalau kita dengar rencana BPJS bahkan akan dibayar di depan. Jadi sebelum dilakukan pelayanan akan diberikan di depan. Nah, ini tentu kita senang karena memang sekarang cash flow-nya BPJS ada dananya. Kalau dulu memang masih kosong. Nah, sekarang kita lihat untuk reformasi yang pertama tentang berkesinambungan itu sudah selesai. Nah, kita berpikir bagaimana masuk ke yang kedua, bagaimana meningkatkan mutu dan juga bagaimana mencapai kepada ekuitas atau keadilan. Mutu ini mungkin nyambung dengan Larsi ya. Kalau saya baca tadi di salah satu itu peduli mutu, peduli keselamatan pasien. Ya dok ya. Nah, ini saya pikir sangat selaras nih dengan apa yang kepada Larsi ini. Jadi kita berpikir bagaimana ke depan meningkatkan mutu dan juga mencapai kepada ekuitas. Jadi salah satu yang kita kerjakan adalah mendorong manfaat yang rasional. Jadi ke depan akan ada kebijakan KDK namanya, kebutuhan dasar kesehatan, dan yang kedua adalah kebijakan terkait dengan KRIS, nah, kelas rawat inap standar. Nah, ini yang mungkin dalam tahun lalu heboh-heboh kan, akhir tahun Desember kemarin malah viral nih. Padahal kita nggak pernah diwawancarai tapi beritanya viral. Nah, ini yang membuat persepsi yang mungkin nanti kami butuhkan Bapak Ibu sekalian bantuannya, persepsi yang salah. Seakan-akan kalau kelas standar itu adalah kelas yang minimalis, kelas yang rendah, kelas yang mutunya rendah. Padahal kita kelas standar itu istilahnya kita standardize, kita ingin menstandarisasi bagaimana untuk program JKN ini. Jadi itu yang kita dorong untuk kelas standar itu, bukan namanya kelas yang murah tapi adalah standardize, menstandarisasi kelas yang akan dikontrak oleh BPJS Kesehatan. Next, ada ya, next. Nah, ini yang mungkin yang kedua yang sedang kita dorong tadi adalah manfaat yang rasional. Nah, ini yang terkait dengan peran DJSN, saya sampaikan singkat saja karena nanti mungkin kita akan banyak diskusi tentang kelas standar dok ya. Ya, yang peran DJSN itu memang kita salah satunya adalah bagaimana menghitung iuran. Jadi kalau kita baca di Perpres 64 tahun 2020 memang DJSN mengusulkan iuran kepada Presiden setiap 2 tahun sekali. Nah, jadi di bulan Oktober ini 2022 mungkin kita akan mengusulkan lagi bagaimana penyesuaian iuran. Nah, iuran ini juga terkait dengan nanti next saja dengan tarif rumah sakit. Karena ketika kita menghitung iuran, maka akan ada namanya pengeluaran dan manfaat. Manfaat itu yang ini adalah KDK dan kelas standar. Kemudian ada pengeluaran yang dihubungkan dengan tarif rumah sakit. Yang sering kita dengar sekarang ini yang kami dengar dari rumah sakit, sekarang rumah sakit mengeluh ya dok ya. Benar nggak Bu? Dok? Ya kan, sejak 2016 belum ada kenaikan tarif inasi bijis. Setuju ya? Padahal inflasi sekarang sudah sangat tinggi kan. Biaya operasional untuk pandemi juga cukup tinggi. Tapi tarif masih tetap. ya ini yang istilahnya dalam kami dengar itu sekarang diet ya. Rumah sakit diet tapi bukan diet sehat, tapi diet yang sakit gitu kan. Nah, ini yang mungkin memang sudah saatnya mungkin kalau kita lihat tadi di BPJS sudah mulai surplus, kemudian juga akan ada perbaikan manfaat,
Kemudian tarif juga harus mulai kita sesuaikan. Nah, nanti kami akan sampaikan nanti bagaimana mekanismenya. Karena kalau kita lihat terkait dengan iuran yang tadi disampaikan di Perda JSN ini, sebenarnya iuran yang sekarang ditetapkan itu lebih rendah dari hitungan aktuaria, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat hitungan aktuaria di iuran itu seharusnya kalau di kelas 1 adalah 286.000 sekian. Kalau sekarang hanya 150.000 kan ya. Kemudian di kelas 2 184.000 dan di kelas 3 ada 137.000. Kalau sekarang kelas 3 ada di sekitar di 42.000, tapi peserta hanya membayar 35.000. Selisihnya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ketika kita menetapkan iuran itu maka kita juga melihat bagaimana kemampuan masyarakat untuk membayar. Jadi apakah mampu, ketika kami refleksikan apakah mampu masyarakat membayar iuran sebesar ini, tentu akan sangat berat. Sehingga kemudian ada intervensi dari pemerintah kebijakan bagaimana agar masyarakat mampu membayar sehingga target dari 98% itu bisa tercapai. Jadi ini mungkin beberapa nanti walaupun hitungannya besar tetapi akan ada perbaikan-perbaikan untuk bagaimana menetapkan iuran JKN ini. Next saja. Nah, ini saja mungkin yang tadi kami sampaikan bahwa kita menuju kepada mutu dan juga menuju kepada ekuitas. Sekarang kalau kita lihat di rumah sakit di kelas 3 Bapak Ibu sekalian ya, kami temukan misalnya mungkin juga Bapak Ibu sekalian bisa sharing juga. Kalau di kelas 3 kita lihat jumlah tempat tidurnya ada yang 10 tempat tidur. Kalau di PKU mungkin nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada kan ya, tapi di luar PKU banyak Bu. Banyak Dok ya. Ada yang 10 tempat tidur, ada yang 15 tempat tidur, ada yang 6 tempat tidur. Jadi ini kan sangat beragam, tidak ada standarnya. Ya kan? Ada yang kamar mandinya di dalam ruangan. Ada yang kamar mandinya di luar ruangan. Kalau yang di luar ruangan masih ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada juga ya. Semuanya sudah standar kan? Nah ini mungkin kalau di PKU mungkin lebih relatif, kalau ada perubahan-perubahan akan lebih mudah. Tapi tentu kita akan menyamakan bagaimana standarisasi nanti untuk kedepannya bagi seluruh rumah sakit. Nah ini yang kita lihat nanti. Next saja mungkin. Next saja. Nah ini yang kita lihat bagaimana konsep dari kelas rawat inap standar ini. Nah diskusi yang sering munculkan ada dua ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah kelas standar atau standar kelas. Ya kan? Kalau kelas standar itu bahwa kita menuju kepada kelas tunggal. Jadi hanya ada satu kelas bagi peserta JKN. Tidak ada perbedaan. Kalau sekarang ada kelas PBI, kelas 1, 2 dan 3. Ada kelas yang bagi untuk PBI dan non PBI. Nah ke depan kita akan lihat hanya akan ada satu kelas, yaitu kelas tunggal untuk program JKN. Dan inilah yang nanti yang akan dikontrak oleh BPJS Kesehatan. Nah kalau standar kelas itu adalah sekarang ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, kemudian distandarkan. Jadi kalau kelas 1 mungkin nanti akan jadi maksimal 2 tempat tidur, kelas 2 mungkin maksimal jadi 4 tempat tidur. Dan kelas 3 mungkin maksimal 6 tempat tidur. Nah, pada awal-awal diskusi tentang bagaimana memenuhi amanah undang-undang ini, muncul dua definisi. Apakah kita akan ke kelas standar ataukah standar kelas? Nah, kemudian di antara pemerintah sepakat sesuai dengan amanah Undang-Undang 40 tahun 2004 bahwa kita menuju kepada kelas standar. Apa itu? Itu kelas layanan rawat inap rumah sakit pada program JKN yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi nanti di rumah sakit ada kelas yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, ada kelas yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yang tidak ditanggung itu apa? Misalnya kelas VIP, kelas VVIP, atau kelas President Suite. Itu silahkan rumah sakit menyusun sendiri. Tetapi kalau yang dikontrak oleh BPJS Kesehatan, maka namanya dengan KRIS tadi, kelas rawat inap standar. Kemudian menstandarisasi minimum kelas rawat inap JKN dengan 12 kriteria KRIS JKN yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Jadi nanti perubahan yang sekarang kami sampaikan, kalau dulu Bapak Ibu mungkin dengar ada kelas A dan kelas B ya kan? Ya enggak Bapak Ibu sekalian? Ya kan, dulu yang kami sampaikan ada kelas A dan kelas B. Kelas A itu adalah untuk PBI dan kelas B adalah untuk non PBI. Yang kelas A dia maksimal 6 tempat tidur, sedangkan di kelas B adalah maksimal berapa Pak? 4 tempat tidur, betul ya. Nah ini setelah kami mendapatkan banyak masukan-masukan dari
asosiasi rumah sakit, kemudian juga dari masyarakat. Ternyata harapannya dari rumah sakit itu jangan ada pentahapan yang akan membuat 2 kali investasi, gitu dok ya. Karena kalau misalnya akan ada kelas A, kelas B, kemudian 2026 akan ada kelas tunggal, maka rumah sakit akan mengeluarkan 2 kali investasi. Jadi kalau bisa langsung saja 1 tahap tanpa ada transisi. Nah, oleh karena itu kami mendiskusikan masukan-masukan tersebut, maka muncul 12 kriteria yang akan menjadi kriteria dari KRIS JKN ini. Kemudian ini menuju pada kelas tunggal, mengutamakan keselamatan pasien dan juga standar PPI. Kemudian nomor 5 dimungkinkan naik kelas bagi peserta selain PBI. Jadi tetap akan ada peserta PBI walaupun kelasnya sama, tetap ada peserta PBI yang dibayarkan oleh pemerintah atas pembiayaan sendiri, pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan. Jadi ini bagaimana memperkuat KAPJ, koordinasi antar penyelenggara antara rumah sakit dengan asuransi swasta. Next saja, next. Saya pikir ini kita lewat beberapa persiapan ya, kami sudah melakukan konsultasi publik, ada dengan asosiasi Vaskes, sudah bertemu juga dengan Kemenpan RB, Kemenhan, karena ini juga mencakup ASN ya. Kira-kira ASN bagaimana nih kalau misalnya nanti ada kelas standar sekarang seperti apa? Ya, jadi kita sudah konsultasi juga, termasuk juga dengan Kemenhan juga, dengan Polri, untuk TNI seperti apa nanti pendekatannya juga kami sampaikan juga, sedang kita diskusikan bagaimana kebijakannya. Selanjutnya juga akademisi dan sebagainya. Nah ini saya pikir next saja. Nah ini mungkin tadi saya pikir berapa yang masukan tadi. Jadi ada aspirasi untuk menerapkan 1 kelas tanpa pembedaan PBI dan non PBI secara langsung. Jadi aspirasi ini kami tangkap dari Bapak Ibu sekalian selama setahun ya, diskusi-diskusi yang berkembang baik di DJSN maupun di lembaga-lembaga lain. Kami tangkap bahwa kalau misalnya kelas A dan kelas B, rumah sakit akan 2 kali investasi, itu tentu akan berat bagi rumah sakit. Tetapi kalau langsung itu akan lebih memudahkan. Next saja. Nah ini berapa hasil ya, self-assessment, mungkin yang Bapak Ibu sekalian sudah pernah ikut juga. Jadi secara 12 kriteria tersebut, 81% dari total sampel rumah sakit siap mengimplementasikan untuk kelas standar dengan beberapa perubahan. Misalnya masih ada rumah sakit yang belum punya nakas di samping tempat tidurnya, mungkin kita tambahkan nakas, itu tidak membuat perubahan-perubahan besar. Jadi ini yang saya bilang ada 81% yang siap dengan perubahan-perubahan skala kecil. Next saja. Ini di beberapa daerah yang kami gambarkan, bagaimana di masing-masing daerahnya. Next. Nah ini kami tahu juga mungkin kalau kita bandingkan kebutuhan tempat tidur di masing-masing kabupaten kota, kami coba hitung Bapak Ibu sekalian. Kalau dibandingkan dengan rasio penduduk 1/1000, berapa kekurangan tempat tidurnya? Kalau kita banding
Cek. Layar sudah bisa. Ya, mic sudah masuk Pak. Tes. Alhamdulillah. Tes. Ya. Mungkin sekalian saja dulu Pak Mutakin menyelesaikan. Ada satu Kalau yang belum tadi kebaca, bagaimana yang tadi yang poin 7 sampai 9 ya, poin jadi kriteria 1 sampai kriteria 9 itu yang kita dahulukan untuk itu karena itu menjadi wajib dan itu menjadi keselamatan untuk pasien ya. Mungkin nanti sama Larsip kita bisa lihat juga nanti ya. Kemudian yang poin 10 sampai poin 12 itu yang pentahapan. Jadi yang wajib dulu itu adalah poin 1 sampai poin 9. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian mungkin nanti melihat masing-masing di kondisi rumah sakitnya seperti apa ya. Apakah sudah bisa memenuhi kriteria 1 sampai kriteria 9 tersebut. Kemudian baru kita lihat di kriteria 10, 11, 12. Next saja, lanjut. Next. Bisa Mas? Nah ini rencana tadi ya untuk pentahapan ya. Jadi pentahapan yang kemungkinan besar kita akan ambil opsi nomor 2 ya. Opsi nomor 2 tadi yang bobot 79, bobot 11, kemudian akan dilakukan di rumah sakit vertikal dulu. Jadi di tahun 2022 ini akan kita lakukan di rumah sakit vertikal. Jadi rumah sakit yang di bawah Kementerian Kesehatan. Itu yang kita lakukan dulu dan uji coba dulu. Kemudian tadi perlunya insentif kepada vaskes yang sudah memenuhi 12 kriteria. Jadi tadi kalau vaskes yang dia sudah memenuhi 12 kriteria maka dia akan mendapatkan tarif yang final. Tapi kalau yang belum maka dia akan ada pengurangan, faktor pengurangan. Itu opsi ya. Tapi ini akan diiringi dengan kenaikan tarif. Jadi bukan tarif yang sekarang ini, tapi akan ada kenaikan tarif, nanti akan ada penyesuaian untuk kriteria. Selanjutnya tadi sama dibangun posisi next. Sebelumnya Mas tetap ya. Sebelumnya. Ya udah. Jadi akan ada daerah-daerah yang kira-kira cuman ada satu rumah sakit, kemudian dia belum memenuhi kriteria, maka akan ada kebijakan khusus yang kita lakukan untuk daerah tersebut. Nah itu yang mungkin yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian untuk update ya. Dan ini mungkin baru pertama nih saya sampaikan di sini nih. Belum ada yang lainnya Mas. Baik, terima kasih Pak Mutakin. Kita berikan aplaus untuk beliau. Bapak Ibu karena materinya menarik ya dan